terasa kalau di bagian lain. Tapi kalau di anak, apalagi dengan banyak penyakit yang mempengaruhi penyakit bawaan, pedigree itu menjadi penting. Ya, tolong itu dipelajari betul ya, karena menjadi basic kalau kapan-kapan nanti besok diperlukan. Jadi pedigree ini sebetulnya dia adalah grafik atau diagram atau gambar ya yang terkait di dalamnya ada hubungan kekerabatan. Jadi memuat pasti relasi kekerabatan dari generasi pasien yang saat ini, yang terkini atau yang terdahulu gitu. Nanti disertai juga informasi dengan sifat, penyakit, kondisi dan lain-lain yang informasi yang perlu disampaikan di situ. Jadi sebetulnya dia bagus banget untuk memperlihatkan mempresentasikan secara grafis. Kadang kalau kamu cuma nanya, Bu, riwayat penyakit dahulu ada apa, di mana saja, itu kadang nggak kelihatan polanya, Dek. Tapi begitu gambar pedigree, oh kelihatan memang diturunkan, oh kelihatan memang lebih banyak di pihak ayah dan sebagainya gitu. Jadi nanti bisa juga memperkirakan berapa besarnya risiko penyakit pada pasien kita gitu ya. Nah, tadi itu kenapa important? Jadi pedigree ini menggunakan simbol-simbol yang terstandar. Sekali lagi terstandar, Dek. Jadi jangan ngawur bikinnya, jangan ngasal ya. Karena ada aturannya ya. Ada beberapa penyakit yang bisa kita lihat atau justru kita tegakkan kalau kita pakai pedigree. Misalnya penyakit-penyakit yang terkait single gene, Fragile X dan lain-lain. Tapi nggak berarti juga yang lain nggak berguna ya. Bahkan penyakit-penyakit misalnya penurunan kanker, diturunkannya kanker gitu ya, resiko kanker dari generasi ke generasi itu akan kelihatan di situ. Asma, alergi itu kelihatan di situ. Jadi jangan bilang hanya kalau penyakitnya infeksi terus nggak perlu pedigree. Tidak ya, kalau ada supervisor yang bilang begitu sebetulnya nggak pas. Karena pedigree itu bermanfaat untuk semuanya. Ya, kadang memang kok dengue misalnya nggak tergambar sebagai penyakit bawaan, tapi itu kelihatan. Oh ternyata kakaknya juga, oh ternyata adiknya juga gitu. Ya memang dia bukan yang bawaan, tapi pengaruh lingkungan juga kadang tergambar karena di pedigree kadang kita juga melihat mana yang serumah misalnya, mana yang satu lingkungan misalnya, gitu ya. Kalau ada satu yang kena, ya ada berisiko juga yang lain kena. Jadi untuk semua penyakit bahkan sebetulnya pedigree diperlukan. Nanti bedanya adalah rinciannya, sampai generasi keberapa harus dibikin, gitu. Mungkin nggak perlu yang sampai generasi ketiga, nggak rinci banget kalau penyakitnya bukan dugaan genetik misalnya, ya. Tapi tetap perlu, jadi harus tetap bikin, ya, dengan benar. Oke? Baik, adik-adik di pedigree itu nanti akan memuat antara lain riwayat keluarga kan. Dengan tahu riwayat keluarga yang digambar, maka kita bisa mendiagnosis dengan lebih baik biasanya. Kita bisa melakukan manajemen terutama pencegahan yang baik juga karena dengan begitu kita tahu resikonya pada anggota keluarga yang lain. Ya, jadi risk assessment itu jadi bisa dibuat kalau kamu bikin pedigree. Kemudian saya bilang itu tuh nomenklaturnya internasional ya, jadi nggak ngawur. Jadi kayak kalian bikin resep, resepnya harus berlaku di seluruh dunia kan, Dek ya. Kamu tulis 3D dia itu di mana-mana ya begitu. Pedigree itu juga begitu. Jadi jangan bikin sendiri, jangan bikin asal ya. Jadi ikutlah nomenklatur internasional yang sudah ada. Ada simbol-simbol, ada lambang-lambang yang sudah berlaku internasional, jangan diubah sendiri. Oke, ini adalah beberapa rangkuman dari beberapa simbol yang muncul dalam pedigree. Ya, jadi kamu perlu tahu tentang ini. Ini nanti ada beberapa yang khusus ya. Ini yang individu. Jadi kita mulai dari simbol-simbol individu. Individu itu dilambangkan ada yang kotak, ada yang bulat gitu ya. Itu menunjukkan jenis kelamin. Ya, laki-laki selalu kotak, perempuan selalu bulat, gambarnya pedigree-nya. Kalau belum bisa ditentukan, misalnya DSD atau hermafrodit ya istilahnya kalau zaman dulu, disorder of sex development, maka gambarnya jajaran genjang seperti ini. Jajaran genjang mah belah ketupat kalau sama sisi ya. Gitu ya. Jadi itu kalau misalnya belum bisa ditentukan jenis kelaminnya. Kemudian individu yang kena penyakit gitu ya, kita berikan arsir gitu ya.
Arsir gelap itu untuk penyakit yang sedang kita bicarakan saat ini, gitu ya. Kemudian mungkin saja satu individu itu punya beberapa penyakit bersamaan. Maka dibagi tuh, misalnya ada dua penyakit. Misalnya sekarang asma yang lagi dibahas tentang asma, hitam itu asma, yang arsir miring itu misalnya eh, apa ya, hipertensi misalnya ya. Jadi dibagi dua, terus yang satu hitam, satunya arsiran miring. Nanti arsiran miring itu seluruhnya untuk hipertensi gitu. Kalau satu individu punya 4 kondisi ya dibagi 4 ya. Kotaknya atau lingkarannya itu dibagi 4. Jadi gitu ya. Untuk saat ini nomenklatur ini berlaku internasional dengan arsiran. Jadi arahnya bukan warnanya. Masih mending kalau misalnya eh, hitam sama sama abu-abu itu masih masih ya. Tapi kalau untuk warna hijau, warna-warni maksudnya itu tidak ada di nomenklatur ya, adik-adik. Jadi membuat membuat simbolnya jangan pakai warna. Karena kita tahu ada juga mungkin yang buta warna kan, jadi pakainya arsiran. Sejauh ini nomenklatur internasionalnya adalah arsiran. Ya, ini yang penting nomor satu dan nomor dua. Kemudian kalau meninggal, meninggal itu di beri diagonal dari kanan ke kiri melebihi garis pinggirnya. Ya, jadi bukan silang ya. Itu saya sering sekali lihat adik-adik bikinnya silang. Kalau meninggal bukan. Silang itu cukup garis diagonal seperti itu, tapi melebihi dari tepinya. Terus harus dituliskan umur berapa dia meninggalnya atau tahun berapa dia meninggalnya gitu ya. Dan kalau bisa kenapanya kan nanti disembuhkan dengan arsirannya kalau memang karena penyakit. Oke. Kemudian individu yang mau kita bicarakan itu disimbolkan nomor 6 ya. Namanya konsultan itu disimbolkan dengan garis panah dari kiri. Dari kiri menusuk ya, mengarah ke lambang individunya gitu ya. Jadi seperti itu cara bikinnya. Kalau sekaligus yang mau kita bicarakan itu dengan penyakit, maka pasti ada arsirannya. Jadi sekaligus hitam dan ada panahnya gitu ya. Karena belum tentu ya, Dik, ya. Kadang kita mau ngomongin jadi pada suatu konsultasi antenatal misalnya ya, konseling genetik misalnya, yang mau dikonsulkan itu adiknya karena kakaknya Down syndrome misalnya gitu ya. Nah, apakah adiknya ini Down syndrome juga apa enggak misalnya. Nah, gambarnya tuh adiknya akan seperti yang nomor 6. Dia belum 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 tahu atau belum tegak atau tidak Down syndrome saat ini gitu ya. Tapi kalau yang kita bicarakan kakaknya yang jelas Down syndrome, maka nomor 7 cara gambarnya gitu ya. Kemudian adik-adik kalau misalnya stillbirth ya. Stillbirth itu berarti dia lahir, hidup kemudian meninggal misalnya ya. Itu maka kita bisa apa namanya di garis seperti itu. Kemudian kapan dia meninggalnya, umur berapa misalnya ya. Kemudian kalau pregnancy dilambangkan dengan P. Kemudian kalau aborsi, lambangnya aborsi itu berarti belum belum sampai lahir ya. Berarti masih dalam kandungan, maka simbolnya adalah segitiga. Tuh, segitiga atau titik, nanti bulat, cuman bulat gitu aja ya. Kalau misalnya meninggalnya karena spontaneous abortion, maka hanya segitiga seperti itu. Kalau karena terminasi, misalnya memang karena indikasi medis ya, maka diberi tambahan garis diagonalnya ya. Kalau ectopic pregnancy ditambahkan ECT. Oke. Ingat nggak kemarin kita di Lombok Kir ada yang riwayat kehamilannya jelek banget ya. Anak kelima apa ya? Anak pertamanya hidup, anak keduanya keguguran, anak ketiganya stillbirth, anak keempatnya ectopic pregnancy gitu. Wah, itu kalau digambar kompleks banget, semua simbol akan muncul. Ya, yang ikut kemarin ikut saya ke Lombok Care. Oke, kemudian itu adalah kotak dan garis dan semua yang simbol ada di situ. Ya, sekarang kita melihat kalau seperti ini berarti kita baca dulu dari yang digaris, diberi garis panah. Berarti itu yang mau kita bicarakan si anak laki-laki, anak ini bacanya gini ya, anak laki-laki, anak pertama dari 3 bersaudara, dari ayah itu belum lengkap umurnya berapa, ibu umurnya berapa. Ayah merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, ibu anak pertama dari 2 bersaudara gitu. Ya.
Kemudian ini yang proban, jadi ini hitam, ini bukan biru ya, tapi proban. Jadi yang dikonsulkan sekaligus yang sakit. Nah ini yang contohnya yang misalnya yang sakit kakaknya, tapi yang adiknya, tapi yang dikonsulkan kakaknya, gitu. Nah ini seperti ini gambarnya, ya. Yang biru itu hitam ya, ini hanya untuk penekanan aja. Oke, informasi apa yang harus ada di pedigree ya? Jadi nanti ada istilahnya juga adalah generasi pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jadi nanti perhatikan tentang itu juga. Kita perhatikan dulu bagaimana menggambar garisnya antara individu satu dan individu yang lain. Ya, nah garis perkawinan itu langsung dari suami ke istri ya. Jadi pasti yang kotak ke lingkaran. Langsung garisnya. Tidak ke bawah dulu terus baru ke kanan gitu nggak boleh. Jadi langsung kiri ke kanan. Sebelah kanan kotak menuju sebelah kiri lingkaran. Kemudian yang laki-laki pasti di sebelah kiri ya. Kalau adik-adik melihat kan kiri. Kiri, nggak boleh dibalik di kanan ya. Kalau dalam suatu pernikahan gambarnya pasti laki-laki kiri, yang bulat perempuan yang kanan. Kemudian garis ke bawah itu adalah garis keturunan ya nomor 2. Line of descent itu garis keturunan ya. Garis keturunan itu kemudian nanti kalau anaknya lebih dari satu, maka diurutkan dari yang paling tua ke yang paling muda dari kiri ke kanan. Ya, nah garis keturunan itu memotong langsung dari eh, apa tengah-tengah garis perkawinan ke bawah, kemudian baru bikin cabang kalau anaknya lebih dari satu. Oke, ada individual line gitu ya. Jadi dari line of descent itu garis keturunan, ada subseed line garis garis saudara ya, kemudian individual line. Ya, urutkan. Kemudian ada istilahnya adalah degree of relationship. Jadi first degree, jadi generasi pertama itu adalah yang punya hubungan darah langsung dengan yang mau kita bicara, yang kita sedang ngomongin nih, kita bicarakan. Baca dulu ini contohnya kayak begini, berarti kan yang ada panahnya, gitu ya. Nah, first degree dari dia adalah anaknya, karena itu adalah garis keturunan langsung, saudara kandungnya, yang perempuan 2 itu, dan ayah ibunya, itu kan garis keturunan langsung. Jadi yang pink ini namanya adalah generasi pertama. Ya, generasi kedua adalah keluarga langsung dari generasi pertama gitu. Jadi kalau kita lihat dari yang kotak bergaris panah, maka eh, anak dari adiknya ya, keponakannya ya, itu berarti adalah generasi kedua. Nih, ini generasi kedua. Generasi kedua, generasi kedua. Kemudian anak dari ibunya tapi beda bapak itu juga generasi kedua. Kemudian kakek neneknya, ini kan hubungan darahnya ke generasi pertama, nggak ke dia langsung ya. Kakek neneknya ini adalah generasi kedua. Saudara dari ayah dan ibunya, paman bibinya, pak D, budenya, ini adalah generasi kedua. Ya, gitu. Nah, generasi ketiga yang punya hubungan dengan langsung darah dengan generasi kedua. Jadi sepupunya ini kan sepupu nih berarti nih sepupu dari ini kan ya, sepupu dari ini itu adalah generasi ketiga. Ya, jadi kadang kita cukup menggambar generasi pertama, kadang harus sampai generasi kedua, kadang sampai generasi ketiga deh, tergantung konteks penyakit apa yang kita bicarakan. Kalau kamu ngomongin hemofili ya sampai 3 generasi harus karena kuat sekali kaitannya dengan pewarisan genetik. Ya, itu salah satu contohnya. Oke, kemudian ada juga hubungan kekerabatan maternal, artinya dari sisi ibu. Ini semuanya pihak maternal, dari sisi ayah namanya pihak paternal. Ya, itu harus tahu. Kemudian apa saja yang harus ada di pedigree? Oh, sebentar, ini masih ada lagi nih hubungan relationship yang lain. Jadi kalau misalnya ada pernah menikah kemudian bercerai, nah ini garis perceraiannya gambarnya seperti ini, Dek. Ya, berarti ini seorang laki-laki pernah punya 2 istri ya, punya 2 istri ya, tapi yang istri yang ini sudah bercerai, dengan itu dia punya 1 anak, yang istri yang ini dia punya 2 anak gitu ya. Nah, yang ini mungkin dengan yang lain lagi gitu ya.
Terus kalau itu hubungan perkainan sedarah, maka konsanguitinya akan dituliskan 2 garis seperti ini. Kemudian lain-lain lagi, kalau kita tahu bahwa eh, kembar, ya kembar, multiple gestation, kembar. Kalau monozigot, jadi ini garisnya kan garis ke bawah dulu, kemudian baru ke cabang, cabang ya, kan ini kan anak yang sama sebetulnya ya, cuman 2 gemeli, maka terus bercabang. Kalau monozigot kemudian dihubungkan garis ini, yang ke kanan ini. Kalau disigot ya sudah seperti ini, kalau nggak tahu kasih tanda tanya. Ya, ini trisigot, berarti sendiri-sendiri dia. Oke. Terus kalau misalnya nggak ketahuan, ya anak X gitu ya, nggak ketahuan siapa orang tuanya, ya udah berarti tanda tanya. Ya, karena kalau digambar itu berarti punya hubungan biologis. Kemudian misalnya ada sepasang suami istri, kemudian dia tidak punya anak, misalnya ya infertil. Kalau kalau tidak punya anaknya karena memang masalah infertilitas, azoospermia, endometriosis dan lain-lain yang menyebabkan menghalangi punya anak, maka gambarnya seperti ini, ya. Kalau misalnya memang karena menyengaja nggak punya anak gitu ya, maka seperti ini, ya. Memang 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 nggak ingin gitu ya, atau karena kontrasepsi misalnya itu seperti ini. Kemudian kalau adopsi, adopsi ruwet ya. Intinya kalau garisnya langsung itu garis biologis. Kalau enggak itu berarti dia nanti titik ini berarti dia dia ini anak adopsi dari orang tua ini gitu ya. Tapi dia nggak ada hubungan kekeluargaan langsung gitu. Nah ini dia punya orang tua kandung ini, dia diangkat anak oleh ini bibinya gitu. Gambarnya seperti itu ya. Kemudian informasi apa saja yang harus ada di dalam pedigree nanti kita harus detilkan ya. Antara lain adalah tadi ada umurnya berapa. Nah, umur itu ditulis di bawah kotak atau lingkarannya ya, nggak boleh di dalam. Jadi di sini. Ini berarti ini perempuan 27 tahun. Ini anak laki-laki 6 tahun gitu. Ya, jadi begini cara bikinnya. Terus keterangan ini nggak perlu ya adik-adik ini nggak perlu. Keterangan laki-laki kotak, perempuan bulat nggak perlu. Di legenda ada keterangan itu ini sudah jadi nomenklatur internasional. Jadi setiap yang baca sudah tahu kalau kotak itu laki-laki, bulat lingkaran itu perempuan dan yang dituju ini pasien yang sedang kita omongin gitu udah tahu. Jadi ini nggak perlu. Yang menikah, garis keterangan menikah juga nggak perlu. Yang perlu di keterangan itu hanya nih penyakitnya. Oh, arsir ke kiri itu kejang demam, arsir lurus ke atas ke bawah itu DM gitu. Ya, jadi hanya ini yang saya tandani ya, yang saya note ini, yang itu yang ditulis, yang lainnya nggak usah. Ya, jadi usahakan ini lengkap semuanya. Boleh ditambahkan dengan mana yang serumah. Nah, kalau ini untuk keterangan saja, tapi tidak wajib ada. Oke, nah ini yang betul ya adik-adik ya. Jadi ini garis ibunya langsung, kemudian ini garis ke anaknya, kemudian urut dari yang tertua ke yang muda, kemudian diberi keterangan, oh ini DHF yang ini yang hipertensi, ini yang asma, ini meninggal. Gitu. Jadi keterangannya cukup ini aja, ya. Jadi gitu caranya, ya. Kayak ini tambahan aja kalau misalnya terlalu banyak gitu ya, anaknya banyak banget, itu kita kita kasih angka di dalam itu menunjukkan oh si bapak ini kan bapaknya ya, orang ini masih punya saudara perempuan 4 lagi dan saudara laki-laki 2 lagi. Itu artinya kalau angka kamu tulis di dalam kotak atau lingkaran. Jadi jangan tuliskan umur di dalam situ ya karena artinya berbeda. Oke, ini adalah rangkuman dari semua yang saya terangkan ini tadi ya. Jadi adik-adik perlu capture ini. Sekali lagi tolong di capture. Jadi biar ingat kalau kapanpun gambar, mau MR, mau lapsus, mau DMK, ya, apalagi ujian. Jadi bisa menggambarkan simbol-simbol yang baku dalam pedigree. Jadi rangkumannya ini nih semuanya. Ya. Oke, cukup itu. Ada pertanyaan tentang pedigree? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan, Rika.
Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Izin bertanya, saya pernah bertemu dengan pasien yang misalkan kedua orang tuanya itu, ayahnya itu TKI Malaysia dan ibunya TKW di Arab, serta kakaknya Hmm. itu tinggal di Bali dan dia sendiri mondok. Jadi itu untuk tidak perlu digambar garis putus-putus terkait serumah itu atau kita tetap gariskan putus-putus hanya untuk pada pasiennya saja, dokter. Ya, sebetulnya garis putus-putus rumah itu tidak ada di dalam pedigree, tidak wajib ada dalam pedigree, ya. Kecuali kita ingin menekankan sesuatu hal gitu. Jadi kalau hanya pedigree biasa nggak perlu digambar. Tapi kamu mau nambahin itu berarti kamu harus tahu, lah dia serumah sama siapa? Serumah sama kakeknya, neneknya. Berarti serumahnya ya nggak sama bapak, ibu, sama kakaknya, orang tinggal di empat tempat berbeda kan. Berarti garis rumahnya adalah dengan kakek dan nenek. Susah nggak? Iya susah gitu. Makanya sebetulnya nggak wajib ada. Pedigree itu hanya yang keturunan saja. Serumah itu tambahan, Dek. Iya, ya, nggak harus ada. Nggak usah digambar pun nggak apa-apa. Gitu. Oke? Paham ya? Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, baik. Kemarin tuh pernah tuh MR yang kapan itu dengan saya yang terakhir dia suaminya itu menikah 3 kali, terus 2 bercerai, terus ibunya itu menikah 2 kali juga gitu. Dengan yang bapaknya itu bercerai terus dia udah punya suami lagi. Wah, ruwet gambarnya. Sampai membayangkan kayak 3 dimensi gitu. Ya, tapi ya bagaimanapun memang dicoba digambar gitu ya. Dan tetap dengan prinsip-prinsip menggambar yang benar tetap diusahakan. Oke. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ya, nanti saya kirim di grup materinya ya. Silakan nanti dibaca-baca, disimak lagi. Terus saya minta adik-adik nanti tetap harus sesuai ya. Kalau gambar pedigree dimanapun, meskipun saya nggak datang MR gitu ya, tetap harus bener lah ya. Gitu ya. Nanti sesekali saya muncul di MR hanya untuk lihat pedigree-nya ya, bener apa enggak gitu. Jadi saya punya target juga, adik-adik harus benar. Baik, saya rasa kalau nggak ada yang pertanyaan lagi, kita sudahi dulu. Saya nggak tahu nanti malam masih luang apa enggak untuk pembekalan yang lain, tapi mungkin mungkin besok kali ya. Besok malam mungkin ada kemungkinan besok malam. Kalau nanti malam saya nggak bisa, berarti besok malam. Kalau nanti malam acara saya ini nanti segera selesai, nanti kita bisa nyambung lagi. Nanti saya kabari di grup. Sejauh ini nggak ada anu kan acara kan malam nanti atau besok malam, ada nggak? Izin dokter, Ada mungkin nggak? untuk nanti malam niki kami ada pembekalan bersama dokter Diva sekitar Jam berapa? jam setengah 9 dokter, jam 20.30 untuk terjadi Oh, jam segitu dok. oh ya udah. Kalau gitu dengan Dokter Riva dulu aja. Kayaknya acara saya baru selesai sekitar setengah 8. Mungkin nggak cukup waktunya. Tapi ya nanti kalau selesai lebih awal jam 7 gitu misalnya, saya kabari. Ya, Iya dok. saya masih ingin memberikan imunisasi sama tentang perkembangan karena nanti modelnya adik-adik untuk terutama di poli tumbuh kembang. Ya, oke ya. Yang Dokter Riva tetap dikerjakan. Kalau kemungkinan lebih awal nanti saya kabarin. Besok gimana sih ada? Besok? Untuk besok niki belum ada yang terjadwal dokter. Ya udah. Besok kalau besok kemungkinan malam ya jam-jam 7 gitu kemungkinan ya. Oke. Iya, dokter. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya Terima dokter. kasih banyak, dokter.